Audio Jungle. Audio Jungle. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini terambil dari kitab Ayub pasal yang ketiga ayat 25. Demikian dikatakan, Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara yang terkasih, kalau kita pelajari kisah Ayub di dalam Ayub pasal yang pertama, itu dikisahkan adalah Ayub itu adalah orang yang terkaya pada zaman itu. Dia mempunyai banyak sekali ternak, dia mempunyai keluarga besar, dia anaknya banyak. Tetapi anaknya ini karena melihat ayahnya kekayaannya banyak, seringkali anak-anaknya ini mengadakan pesta pora. Seringkali anak-anak ini mengadakan pesta pora. Saudara-saudara yang terkasih, itu menjadi kekhawatiran dan ketakutan pada Ayub. Ayub itu senantiasa khawatir dan takut nanti kalau anaknya menjadi celaka, karena dia suka mengadakan pesta pora. Seringkali mengadakan pesta pora, dan Ayub menjadi takut, ya. Kalau dia takut, dia lalu datang kepada Tuhan, dia mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena Ayub ini senantiasa takut, dan akhirnya terjadilah celaka menimpa seluruh keluarganya, ya. Anak-anaknya ditimpa angin, rumahnya roboh, menimpa semua anak-anaknya, dan anak-anaknya semuanya mati. Saudara-saudara yang terkasih, seperti juga kisah Ayub ini, ya, dikatakan Ayub pasal 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara-saudara, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kalau kita senantiasa khawatir, takut, ya, sakit penyakit yang mewabah, yang tidak ada habis-habisnya, belum selesai-selesai, krisis ekonomi, resesi ekonomi yang terus terjadi di mana-mana di seluruh dunia, dan keamanan yang mengkhawatirkan, kita menjadi takut, kita khawatir. Bagaimana besok akan terjadi kalau krisis pandemi, krisis ekonomi tidak selesai-selesai, ya. Kita percaya saja pada firman Tuhan, ya. Pegang janji Tuhan, ya. Karena Tuhan senantiasa menyertai. Meskipun ada badai yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai, ya. Firman-Nya itu adalah ya dan amin. Firman-Nya adalah senantiasa menguatkan kita, menyertai kita, dan menolong kita, sehingga dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak usah cemas, kita tidak usah khawatir, karena Tuhan yang menyertai. Kecuali kalau kita melepaskan diri dari Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, itu adalah ketakutan yang sejati. Karena apa? Karena Tuhan lepas, ya, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tetapi selama kita melekat erat pada Tuhan, kita senantiasa mendekat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Apapun yang terjadi, berserahlah kepada Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan tangannya terbuka. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberi pertolongan kepada kita tepat kepada waktunya, ya. Saudara yang terkasih,
Mari kita pegang teguh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati yang akan menolong, menyertai dan memampukan kita untuk kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, firman yang senantiasa menguatkan, meneguhkan, dan memberi kekuatan iman kepada kami agar dalam menghadapi setiap perkara, setiap masalah yang terjadi, kami tidak takut karena Tuhan yang membackup kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang senantiasa menolong, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu yang meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami untuk kami dapat hidup menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin.